Selamat datang di Pet Property. Kali ini kita berada di Denaila Park yang berada di Wonodoro, Arum, Kecamatan Driorejo, Kabupaten Gresik Selatan. Nah, kali ini kita akan membahas rumah tipe Marvella dengan luas 5x12 dan luas bangunannya 65 meter persegi. Nah, kita review dari rumahnya dari atas dulu ya. Nah, untuk atapnya dia menggunakan atap pelana dan di tengahnya itu adalah kamar utama yang diberikan balkon yang menjadi pusat attention dari rumah ini. Nah, rumah ini berdesain modern minimalis yang diberikan dengan kaca-kaca untuk pencahayaannya. Nah, teman-teman, di sini sudah free pagar ya. Pagarnya ini terbuat dari besi holo yang dicat warna hitam sehingga tidak berkarat. Nah, menarik ini teman-teman, untuk kanopinya juga sudah diberikan besi holo untuk depannya agar terlihat lebih rapi dan elegan. Untuk kanopinya dia juga free ya. Mari kita masuk. Nah, di sini carportnya ini cukup untuk digunakan satu mobil dan beberapa motor. Nah, carportnya sendiri dia menggunakan paving block berbentuk persegi sehingga keunggulannya paving block ini ketika ada air dia langsung menyerap ke dalam. Jadi selain dia mengalir ke bawah, dia juga menyerap ke dalam sela-sela paving block ini. Dan setelah itu di sebelah sini juga masih ada space taman dan sudah disediakan tandon bawah di sebelah sini. Nah, selain itu dia juga sudah menyediakan saluran air sehingga kita mudah untuk cuci-cuci mobil atau cuci-cuci motor seperti itu. Nah, untuk fasadnya sendiri teman-teman, dia menggunakan permainan warna, yaitu warna hitam dan warna putih. Nah, untuk tembok yang sebelah sini ini diberikan tekstur ya teman-teman, kemudian diberikan tali air juga. Nah, ini untuk warnanya dia sama dengan kanopinya sehingga terbentuk perpaduan yang sangat bagus. Oh ya teman-teman, ini untuk lampunya di sini ada lampu. Nah, kabelnya di mana nih? Kabelnya itu dimasukkan ke besi holonya, jadi terlihat rapi ya teman-teman. Nah, untuk pintunya ini terbuat dari kayu solid yang diberikan pegangan panjang seperti ini dan kaca seperti ini, jadi terkesan mewah ya teman-teman. Nah, untuk jendelanya dia modelnya itu French window. Kalau French window dulu kan kacanya ini framenya dikasih satu-satu ya kacanya. Kalau zaman sekarang tuh French window-nya itu dia menggunakan kaca full kemudian dikasih frame-frame seperti ini. Bagus ya teman-teman, terkesan mewah dan elegan seperti itu. Oke, kita masuk ke dalam rumahnya teman-teman. Nah, kita sudah masuk di dalam rumahnya ya. Nah, kita lihat di sini ketika kita masuk kita disambut dengan ruang tamu atau ruang keluarga. Menurut saya ini cukup nyaman dan cukup lega. Nah, kita ke dindingnya. Di sini juga dikasih kaca ya agar ruangan tampak luas. Nah, selain itu ini ada wall panelnya multiplex yang dilapisi dengan HPL yang bercorak kayu. Setelah itu juga diberi tali air dan disusun secara horizontal. Ini membuat kesan tinggi pada rumah. Nah, di atasnya juga itu ada lampu spotlight ya, jadi bisa ditambahkan ini di tengahnya itu jam atau lukisan, jadi itu kan ada kurvanya, itu memberikan spot attention pada benda yang dipajang di sebelah situ.
Nah, TV dan mejanya ini ditempel di bagian wall panel ini, rumah ini, jadi terkesan rapi dan tidak makan banyak tempat. Nah, ini juga mejanya melayang ya, jadi bawahnya ini mudah untuk dibersihkan seperti itu. Nah, untuk ruang tamunya ini ada sofa yang cukup untuk 2 orang, atau bisa ditambahkan meja-meja. Kemudian kalau tidak bisa digunakan, itu bisa disembunyikan di tempat bawah ini. Nah, ini untuk sofanya juga enak ya, dan untuk TV-nya juga pas karena ada di size level kita, jadi nyaman untuk nonton TV. Nah, kita akan membahas meja makan. Meja makannya simpel banget ya, diletakkan di sebelah sini. Ini cukup untuk 2 orang. Seperti ini. Kemudian ada hiasan-hiasan untuk mempercantik rumah. Nah, di sebelahnya TV tadi, ini ada lemari atau ambalan-ambalan atau rak-rak ini yang bisa digunakan untuk ruang penyimpanan. Selain itu, ini juga ditambahkan untuk tempat kulkas. Jadi kulkasnya di depan ya, tidak di belakang. Jadi gampang banget nih kalau kita nonton nih, haus tinggal dibuka di sini. Gitu teman-teman. Kita lihat di ruang tengah ini atapnya menggunakan upselling ya, jadi agak diatasin. Ini berguna untuk menambah kesan tinggi pada ruang, serta ini menambah kombinasi dari lampu LED tersebut. Kombinasi pencahayaan menggunakan lampu LED sehingga lampunya terkesan lebih lembut. Seperti itu. Nah, kita masuk ke kamar di lantai bawah. Nah, ini lantai satunya ya. Nah, ini menggunakan desain bunk bed. Jadi atas ini adalah bednya untuk tidur. Nah, bawahnya ini digunakan atau dimanfaatkan untuk meja belajar, atau ini ada lemari pakaiannya. Menarik ya. Jadi tempatnya terlihat luas dan lain daripada yang lain. Ini pasti anak-anak seneng nih kalau ada yang tempat persembunyian atau tempat-tempat yang bisa untuk berimajinasi. Berimajinasi. Enggak. Pokoknya tipe ini tuh bagus. Nah, ini menarik nih teman-teman. Ini juga tangganya ini dimanfaatkan juga nih menjadi tempat penyimpanan, sehingga tidak sia-sia ya tangganya ya, bisa digunakan untuk atau dimanfaatkan untuk ruang penyimpanan sampai atas loh ini ruang penyimpanannya. Jadi anak-anak bisa menaruh mainan di sini atau kaos kaki, sepatu atau sebagainya. Jadi kamar tetap clean dan penyimpanan oke. Nah, kita lanjut ke kamar mandi pertama. Nah, kamar mandi di lantai 1 ini memanfaatkan ruang di bawah tangga. Walaupun di bawah tangga, tapi ini masih luas ya. Jadi dari tangga ke sini juga masih ada space banyak. Nah, toiletnya sebelah sini. Ini walaupun duduk masih bisa. Dan di sini ada keran airnya, dan untuk showernya itu ada di belakang pintu. Nah, toilet ini juga dinding-dindingnya sudah menggunakan keramik ya, jadi aman dari cipratan air dan tidak merusak tembok. Nah, untuk ruang selanjutnya kita ke dapur. Nah, ini dapur ini paling favorit ya bagi cewek-cewek atau mama-mama seperti saya. Nah, di sini sudah ada mini kitchen set, yaitu tempat penyimpanan dan wastafel, dan ada ruang penyimpanan lagi di bawahnya.
Nah, ini menggunakan HPL dengan desain marmer putih sehingga tampak terkesan mewah, sama dengan top table-nya. Desainnya sama, menggunakan marmer putih. Bagus. Nah, di sini sudah ada wastafelnya ya. Dan ini misalnya kalau 2 kompor bisa, tapi yang ukuran kecil masih bisa. Nah, untuk rak piring bisa dimanfaatkan yang bersusun. Di sini di Shopee banyak. Kalau mau lebih banyak tempat ya. Nah, tapi yang saya sayangkan adalah untuk ini stop kontaknya kenapa di sebelahnya wastafel. Kan bahaya kalau kena air. Jadi bisa nanti dipindah sebelah sini atau sebelah sini ke sebelah sini, jadi jauh dari api atau air. Di sebelah sisinya ini ada tempat mesin cuci dan ruang penyimpanan untuk alat-alat kebersihan. Juga diberikan ambalan-ambalan untuk ruang penyimpanan. Dan AC-nya, untuk AC-nya ini dikasih tempat di sebelah sini. Nah, di belakang ini juga sudah ditambahkan 2 lampu spotlight. Ini digunakan untuk penerangan waktu malam. Juga bisa ditambahkan vertical garden di sebelah sini agar ruangan ini lebih menarik. Gitu, teman-teman. Nah, kita lanjut ke lantai 2. Nah, untuk tangganya ini juga diberi railing ya, jadi aman buat anak. Railingnya sendiri ini menggunakan besi holo yang disusun secara vertikal, kemudian dicat dengan warna hitam yang sesuai dengan warna pintu belakang dan pintu depan, dan kontras dengan temboknya sehingga memberi tanda bahwa ini railing. Bercanda. Nah, di bagian sini juga sudah ada jendela besar ya, jadi pencahayaannya bagus sekali. Dan waktu siang hari kita nggak perlu untuk menyalakan lampu karena di sini pencahayaannya sampai tinggi sekali sana, sampai jendela sampai tinggi. Jadi pencahayaannya yang masuk pasti banyak. Yang di sini juga dikasih railing ya, jadi aman buat anak. Nah, di sini ada ruang lantai 2-nya. Kita ke sini dulu ya teman-teman. Di sini kita disambut dengan kaca besar sehingga menambah luas dari ruangan ini. Nah, di sini benar ini diberikan meja untuk ini bisa digunakan untuk tempat belajar atau tempat kerja. Jadi memanfaatkan ruang nih. Keren. Nah, sebelum kita ke kamar anak dan kamar utama, kita ke kamar mandi dulu. Nah, kamar mandinya di sini cukup lega ya. Hampir sama kayak yang bawah, menggunakan keramik putih sebagai dinding agar tidak terkena cipratan air sehingga merusak tembok. Tapi di sini menggunakan shower tanam. Menggunakan shower tanam jadi terlihat rapi dan bersih. Nah, toiletnya berada di sebelah sini dan keran airnya berada di sini. Dan ini luas menurut saya. Nah, kita lanjut ke kamar anak. Nah, di ruang kamar anak ini menurut saya cukup luas ya, cukup lega. Nah, di situ juga ada diberikan kaca sehingga kita bisa berkaca full body dan memberikan kesan ruangan yang luas. Nah, di sebelah kaca ini ada lukisan. Nah, di atasnya lukisan itu ada lampu spotlight sehingga memberikan kurva ketika dinyalakan, sehingga memberikan center of attention di lukisan tersebut. Menarik. Nah, di sebelah lukisan itu ada lemari
untuk baju yang dibuat full sampai atas, sehingga ruang penyimpanannya banyak. Nah, selain itu di bednya juga ini di bawahnya diberikan ruang penyimpanan laci-laci, jadi bisa digunakan untuk menyimpan mainan, sepatu atau sebagainya. Tapi agak gimana ya, ini sempit sekali teman-teman. Kenapa ini kasurnya tidak di sebelah sana dan lemarinya di sebelah sini ya? Apa ya? Jadi tidak mengganggu ya kalau lewat, apalagi kalau di sana kan ada jendela, jadi cocok kalau di situ kasur seperti itu sebenarnya, tapi nggak tahu lah, mungkin ini desain rumahnya seperti ini. Itu juga sudah diberikan colokan untuk AC, jadi kalau yang punya AC nggak perlu bongkar-bongkar ya, cukup dipasang terus colokannya sudah tersedia seperti itu. Dan untuk, nah ini teman-teman, untuk ceiling-nya ini dibuat upselling juga seperti di bawah, dan diberikan kombinasi pencahayaan berupa LED di plafonnya, sehingga memberikan pencahayaan yang sangat lembut. Nah, setelah ke ruang kamar anak, kita ke kamar utama. Ini ditunggu-tunggu ya. Nah, di sini ruang utamanya cukup besar ya, dan luas, dan sangat menakjubkan buat saya. Sampai lupa ya mau ini bahas apa. Oh ya, langsung aja ya. Di sini ada kamar tidurnya, berada di center dari kamar. Nah, di atasnya itu ada lukisan yang diberikan spotlight lampu, sehingga menambah kesan menarik di lukisannya. Jika ini spotlightnya nyala nih, lampunya dimatikan, ini akan membentuk kurva sehingga terkesan estetik. Bagus. Nah, di sisi kanan kirinya itu diberikan kaca besar yang menambah kesan luas di ruangan, dan diberikan bedside table di sisi kanan kirinya. Menarik teman-teman. Nah, di bagian depannya ini ada lemari baju yang tengahnya diberikan kaca besar, sehingga nampak itu besar dan luas. Nah, di sini juga ada stop kontaknya, bisa diberikan TV di sebelah sini. Nah, untuk ruang mejanya dibuat melayang, sehingga bawahnya masih digunakan untuk kursi rias atau keranjang-keranjang apa gitu, sehingga tetap rapi dan bawahnya masih mudah untuk dibersihkan gitu. Nah, untuk penyimpanannya sampai atas ya teman-teman. Ini cukup sih kalau aku kalau aku sendirian maksudnya. Nah, di sini teman-teman, di sini juga diberikan balkon kecil yang bisa dibuka teman-teman. Nah, jadi udara masih bisa masuk dan ventilasi masih bisa berjalan dengan bagus. Nah, ini untuk balkonnya kan kecil teman-teman, ini bisa ditambahkan tanaman-tanaman sehingga tampak hijau dan tidak panas. Nah teman-teman, setelah 3 ruang ini masih ada satu teman-teman, yaitu balkon belakang. Kita lihat ya. Nah teman-teman, ini tempat balkon belakangnya ya teman-teman. Ini masih ada space segini, ini bisa digunakan untuk tempat cucian atau bisa untuk tempat barbekyuan sebelah sini. Kalau ditambah ornamen-ornamen seperti tanaman atau kursi-kursi untuk santai, ini bisa menjadi ruang santai yang sangat bagus gitu. Nah, bagaimana teman-teman untuk review kali ini? Apakah menarik? Nah, kenapa Anda harus memilih The Naila
lapak untuk rumah, karena pertama itu free PPN, free BPHTB, IMB, AJB, dan BPN. Kemudian SHM atas nama sendiri, serta DP 0 rupiah, dan Anda cuma membayar uang tanda jadi 5 juta sudah bisa KPR. Seperti itu teman-teman. Nah, untuk harganya sendiri start from dari 465 juta untuk yang satu lantai. Nah, untuk yang kita bahas ini itu start from dari 630 juta rupiah. Nah, info lebih lanjut hubungi marketingnya di bawah ini, dan jangan lupa subscribe, like, dan komen. Bye-bye.